Oh, udah rame. Halo, halo, halo semua. Halo, halo. Salam diecast. Maca. Riza, Dewi Rahma, Vincent. Halo juga. Selamat sore. Hola. Where you come from, bro? Vincent. Halo juga semuanya. Halo. Halo juga. Halo, salam. Kita lagi nunggu Mbak Lisius ya. Oke. Loretta, Big Hero. Hai Loretta. Hai. Yo Indonesia. Ngomongnya hola. Sore semua. Salatiga. Hai Salatiga. Oh, udah rame nih. Hari ini kita bareng sama Mbak Lisius Dekes atau Ade Cynthia. Kita tunggu ya. Gimana? Selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman. Mungkin sekitar 2 jam lagi kali ya baru buka ya. Pada puasa kan? Oh ya, Lisius in. Oke, kita panggil Mbak Lisius lagi waiting for join. Jamur Diecast, makasih Om, thank you, sama-sama. Waiting, signalnya jelek tadi ya. Enggak sih. Oh, ada Om Andre Rusdi. Nah, halo, selamat sore. Halo, sore Om Vero. Waduh, baru bangun ya? Mendung di sini jadi bawaannya ngantuk terus. Oh, kamu lagi di mana? Di Aku lagi di Bogor? rumah, di Condet. Condet. Oke, iya, iya. Mm-mm. Gimana kabarmu? Kabarnya baik, sehat, Baik. walafiat. Om Vero sendiri gimana kabarnya? Amin. Sama-sama sehat, stay safe di rumah saja, terus Hmm, nggak kemana-mana lah. Ada Makassar bener. hadir, ada Jerman hadir, Jerman hadir. Hai, Oh, teacher iya gua. Kak. Jerman hadir, teman. Ya. Oh, ini kebanyakan orang Indonesia udah pada hadir nih, ya kan? Gitu. Terus, halo. Lagi sibuk itu ya? Lagi pada puasa sih ya, hari Minggu lagi. Iya, heeh, bener. Di aku kayaknya belum nggak ini ya apa? Sebentar, nggak update Sehat-sehat komennya di aku. semua. Kenapa ya? Nggak update, masa nggak update? Iya, heeh. Apa aku Ya, keluar please dulu update. kali Om, yang termasuk lagi ya? Boleh. Om Hai request lagi Brunei. ntar ya? Om Oke, invite boleh. lagi nanti ya? Oke, Ntar kamu komen, nanti saya invite ya. oke, siap. Oke, ada Kotam from Japan. Ada dari Brunei. Halo Brunei. Ya, buat teman-teman selamat beribadah ya yang menunaikan ibadah puasa. Jangan sampai bolong-bolong, apalagi pasti pada libur ya. Himbau untuk tetap pakai masker nih, pakai masker kayak gini nih. Nih, jangan lupa pakai masker ya.
Jangan lupa pakai masker. Ah, Lisius ikutan lagi. Mana dia? Oke. Purwokerto. Halo juga Purwokerto. Nah, masuk lagi. Oke, Mana nih? aman. Ide masih on schedule. Ya. Udah aman ya? Aman, aman, aman. Kelihatan Tadi nggak? Ini tadi sempat komen-komen tadi kita sempat. ya. Surabaya. Halo Surabaya. Di sini ada dari Jepang, ya. Terus ada dari Jermani, Wah, banyak ya, banget. di Malaysia tadi. Terus ada dari Brunei. Nah, yang Dari lainnya dari Brunei. Indonesia. Oke. Belitung, salam dari Belitung juga. Siapa itu salam Belitung? Jogja, masuk Jogja, luar biasa. Ya, nih, Adek, kan Ya, kita Om mau ngobrol. Vero. Nah, sebelum terjun ke dunia Dekes nih, mau nanya-nanya dulu nih. Hai Big Boy, this Big Boy from Japan. Ya, waktu kita ke Wah. Jepang juga tuh, yang Oh, ada badannya gede. juga kemarin. Oh iya, 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 tahu aku. Ya, nih mau ngomongin diecast. Sebelum terjun ke dunia diecast nih, Adek, kan apa Ya, sih yang Om. dikerjain sama Adek? Misalnya kerjanya di kantornya apa, bagian apa gitu. Ini Oh, mungkin punya audiens pada pengen tahu. Salam Madura, oke, Lampung, iya, gitu. Om. Jadi sebelum aku terjun di dunia diecast, aku kan kerja di salah satu SI company. SI company itu Ya. kayak sistem integrator, itu Hmm? bergerak di bidang kontraktor sih. Jadi aku memang basicnya di kontraktor, di Oh. proyek sales project. Aku sales manager project di kantorku. Oh gitu ya. Mm. Tapi apakah itu masih dikerjakan sampai sekarang? Oh masih, jadi sebenarnya ini aku kerja di bidang ini sudah sekitar 7 tahun ya, udah 7 tahun, Oh, hampir 7 tahun. ya, Lalu karena memang kerjaanku ini mobile, jadi aku ya. masih bisa handle diecast juga sih. Jadi sebenarnya nggak pengaruh sih. Paling kayak hari Senin ada meeting, pulang kerja masih bisa kerjain, atau pas lagi nggak perlu kantor, aku cuma meeting kedua customer, aku masih sambil kerjain diecast juga. Jadi masih mobile lah, masih aman. Hmm, bagus dong. Ya kan. Nih. Sapa dulu dari Kalimantan, dari Jogja, dari Hai Jepang kan. semuanya, thank you for watching. Ya, rame itu tadi dari mana-mana. Ya, mungkin lagi jamnya ngabuburit kali ya sekarang ya. Benar, benar, benar. Jangan Benar. ngabuburit. Terus ya semangat terus. Terus eh, balik lagi nih kita ke ngobrolin diecast sama Ade. Ya, Kira-kira yang kenalin diecast pertama kali siapa sih? Kok bisa sih main diecast gitu loh? iya. Jadi kalau ditanya siapa yang kenalin diecast, sebenarnya aku ada beberapa teman sih yang main diecast sama yang custom-custom juga. Tapi waktu itu aku belum sempat keracunin gitu. Nah, Mm-mm. aku kan sering beli Hot Wheels kan untuk ponakanku kan ada dua tuh sering kasih hadiah mereka kalau pulang kerja beliin Hot Wheels, Hot Wheels. Nah, kebetulan nggak temen juga update soal Hot Wheels. Akhirnya aku ini apa sih? Aku akhirnya searching di Instagram dan ternyata ada komunitasnya gitu. Itu yang bikin aku jadi oh ternyata ada komunitasnya ya, akhirnya aku coba untuk ikut masuk ke dalam situ sih gitu. Hmm, gitu ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kan biasanya kalau anak cewek itu kan senangnya masak, ya nggak? Habis itu apa tuh make up, bener kan? Mm. Atau Iya traveling benar. atau fashion. Mungkin paling saya sering lihat fotografi lah ya. Kalau Mm-mm. back kayaknya jarang sekali. 2 tahun Aku belakangan kemarin 2 tahun gitu, belakangan kemarin ya. ya kan? Aku sih terus terang dibilang suka masak, aku suka masak, suka banget masak malah sebenarnya. Waduh, berarti kita open PO nih, kritik Open PO kentang atau masakan apa ya. gitu ya, gitu Jadi ya. aku sebetulnya suka masak. Ya, Ya diecast ini juga apa ya? Aku masak suka bahkan dulu pengen sempet awalnya itu bikin Instagram khusus untuk cooking, untuk ya, tutorial masak, untuk open PO masakan. Tapi karena akunya memang ternyata untuk bikin vlog masakan tuh perlu background dapur yang bagus kan. Sedangkan kan dapur betul. rumahku seadanya gitu kan. Akhirnya ya Uh. udahlah kita pending dulu lah. Nah, saat itu aku bersamaan aku juga malah lagi mendalami diecast. Jadi aku buat satu Instagram memang tadinya itu untuk cooking, makanya namanya Lisius Delicious kan.
Heeh. Tadinya bukan Delicious Diecast, tadinya Delicious Delicious cooking Diecast. gitu kali. Bukan. Tadinya Delicious Wah, Delicious apa gitu. delicious. Oke. Akhirnya aku ganti, adalah daripada gue bikin Instagram banyak-banyak, ya udah pakai ini dulu aja buat diecast gitu. Ternyata Benar, benar. jadi semuanya emang unsur ketidaksengajaan sih gitu. Berarti sekarang akhirnya diecast punya pekerjaan sampingan juga ya. Akhirnya kan So mendatangkan iya, segala macam cara jadi diecast ya nggak? iya salah satu sumber penghasilan lah. Iya, benar. Ah, ada dari Amsterdam. Halo, Revelino from Amsterdam. Ya kan? Terus ada Big Boy tadi dia mau datang. Ada Big Boy dari Jepang mau datang dia Mm-mm. bersama temennya. Si Otaman kalau nggak salah. Dia mau Wah, datang ke keren Jepang. keren Ke keren. ID7. Terus ada yang Cool. nanya lagi, ID7 kapan? ID7 itu tanggal 7 dan 8 November. Masih on the schedule ya. Hai Mm-mm. guys. Oh, Bozojoku. Namanya Revelino dari Bosojuku Amsterdam. itu bisa bahasa Indonesia loh. Bisa. Saya udah pernah ketemu dia. Saya udah pernah ngebir bareng. Oh, pernah ketemu. Aku pikir orang Amsterdam kan, aku bilang, kok bisa bahasa Indonesia ya? Kok ngerti bahasa aku ya? Iya, benar. Nah, itu si Big Boy. Dijawab, Big Boy. Big Boy. Hai Big Mm-mm. Boy. Oke, Wow. ini kan kita lagi social distancing ya, terus harus pakai Hmm. masker kemana-mana, ya Oh kan? iya, aku kemarin dapat masker nih dari IDE dari Om Vero. Thanks banget nih dikirimin dua. Wah. Iya, Kebetulan nggak punya masker kain kan, dikasih akhirnya pengen juga bisa tuh. dicuci kan, tuh kayak gini. Iya, Nah, jadi teman-teman semuanya kemana-mana jangan lupa pakai masker ya, jaga harus harus kesehatan, harus harus social harus. distancing, jaga Mm-mm. jarak, oke? Mm-mm. Ya, pakai Mm-mm. masker supaya kita makin sehat dan makin selesai COVID ini berlalu ya. Bener, ya ampun bosen Oh, banget di rumah Om Vero, astaga. benar, pastilah. Biasanya kalau pulang kerja ini, no, kita nongkrong dulu lah, apa dulu ini langsung pulang, terus mau kemana-mana juga Benar. susah. Jadi jadi apa? Bingung ya mau kemana aja ya. Bingung Iya, mau ngapain gitu. Kadang-kadang apalagi work from home ya bingung. Paling habis meeting bingung lagi mau ngapain. Kan gitu ya. iya, makanya. Gitu. Nah, kita di IDE ya, kita lagi Mm-mm. mengadakan program donasi. Oh Nah, ya, jadi ada nasi. nanti dipantau aja, stay tune di IG-nya IDE. Ya, kita lagi donasi. Jadi pembelian apa itu merchandise ya, Mm-mm. Udah merchandise merchandise merchandise. merchandise Hot Wheels ini kan kebetulan kita di IDE itu dapat apa ya official merchandise yang Hot Wheels kita yang pegang. Nah, Wah, jadi kalau keren. merchandise Hot Wheels ini kayak ada hoodie atau ada kaos atau ada macam-macam lah ya. Tuh ada Mm-mm. kaos segala macam. Langsung dikepoin aja di Instagramnya IDE Store ya. Nanti Di langsung Instagram itu Om ya? ya Instagram IDE Store nanti hasil penjualannya sebagian kita sumbangkan ke Indonesia Kuat Oke. gitu ya kan. Nah, dan juga bagi yang nanya di IG live kita ini, bagi ada dua pertanyaan yang kita nanti dua penanya yang pertanyaannya kita bisa bagus atau bisa kita itu kan nanti dapat giveaway dari IDE gitu ya kan. Iya. Jadi Nah, jangan satu malu-malu buat nanya ya, nanya yang apa aja ditanya nanti kan, bisa dapat macam-macam. merchandise dari IDE. Nah, satu lagi saya mau nanya, gimana sih caranya Ade ini bisa di posisi sekarang nih, bisa main diecast, Kus. Sekarang punya itu apa, Lisius Diecast, Instagramnya banyakkan sale ya, Oh iya, sekarang ada ya. sale, ada auction, itu Ada, bisa ada sekarang Om opsi akunnya. ya, Mm-mm. betul. Mm-mm. Itu gimana sih caranya bisa gitu? Ade kan marketing tuh biasanya menanjak sekali kan gitu. Iya, jadi Bisa ceritain. sebenarnya banyak banyak sih Om yang nanya kan kenapa dari awal mulanya kenapa sampai sekarang ini. Jadi memang Ya, yang seperti aku bilang tadinya kan memang aku ini semua Lisus Diecast ini tidak ada unsur kesengajaan untuk bener-bener bikin akun diecast sama sekedar iseng aja gitu betul. kan untuk bikin Ya. akun diecast ini. Jadi memang aku tuh awal mula itu masuk ke terjun ke dunia diecast itu di pertengahan tahun 2018.
Waktu Mm-mm. itu aku mulai suka sama diecast. Aku beli barang-barang diecast di Indomaret yang sebenarnya susah banget buat dapat item bagus dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih gampang. Nah, udah gitu aku coba lelangin di Instagram sampai ke Licious Auction ke-15 itu aku sama sekali nggak untung. Bahkan rugi malah. Karena Itu aku tahun masih berapa belum ya? 2018 2018. ya? Jadi Akhir ya? pertengahan itu sekitar bulan September sebelum IDE 2018. Oh, Nah, ya. aku itu Terus yang kita ngadain ketemu di akhir tahun tuh? ya itu benar, itu aku udah mulai yang di acara kokas ya Om ya. Ya, 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 ya. Ya, jadi memang aku waktu itu sempat datang juga ke IDE 2018. Nah, sebenarnya teman-teman IDE ini apa ya, event yang memang menurutku menjadi salah satu event yang bikin aku tuh jadi paham daik ya sebenarnya. Waktu itu aku datang itu di IDE 2018, aku masih belum ngerti apa-apa, terus aku sampai beli 3 tiket waktu itu biar dapat undian biar bisa beli civiknya waktu itu. Dapat nggak? Nggak dapet, Aduh, sial. nggak dapet. Terus aku duduk di depan kan, waktu itu pas lagi auction kan, aku ngeliat lagi pada auction ngebid sampai puluhan juta. Aku bilang, wah apa nih ya, kan dari kok sampai puluhan juta ya, aku bilang gitu. Akhirnya aku bikin aku jadi semangat untuk pengen cari tahu dan mendalami si diecast ini gitu kan. Setelah itu aku ketemu sama Om Vero dan teman-teman IDD Datsun waktu itu di Kokas. Iya, di Tokas Itu ya. memang kemunculan pertama aku sebagai seorang perempuan di Iya, saya kaget tuh. Instagram. Lagi ngantri-ngantri, dia ngantri di belakang langsung, ini kenapa ada cewek? Ini anaknya kemana ya gitu? Atau bawaan siapa kan gitu ya kan? Anaknya ini yang lagi ngantri nih, kita pikir gitu ya kan? Akhirnya kamu duduk di depan aja deh ya kan? Akhirnya di depan sama rame-rame, akhirnya dapat banyak sign ya kalau waktu itu ya. Iya, aku Feel waktu it. itu datang pertama-tama aku bikin konten YouTube untuk si Hot Wheels drag strip yang Demon yang geser itu Om. Nah, Iya, aku iya. bikin video, terus besokannya aku minta sign, karena kan waktu itu kan lagi ada promo Hot Wheels, beli 1 juta dapat si drag bus, apa drag truck kalau nggak salah ya, waktu itu. Iya. Jadi, aku semua item-item itu, aku minta sign sama Firman. Oh, bener. Keren itu. Saya lihat, wih, ya, ada cewek main diecast. Itu banyak Jadi teman-teman ya, nanya. Sorry, potong teman-temannya. ID7 kapan? ID7 jadi apa enggak? Karena ID7 itu masih di November, ya, masih on schedule. Jadi kita tergantung dengan situasi dan kondisi saat ini. Kalau situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan mengadakan IDE atau kita punya industri expo ya, kita pasti undur di tahun depan. Cuman kan situasi dari pemerintah kan kita belum tahu sampai iya. kapan, ya. Oke Tapi ya. mudah-mudahan Dan, semuanya cepat berakhir ya Om ya, biar bisa ide iya, yang makanya kalau ketujuh mau ini. mau mau semuanya berhasil satu negara ini ya, satu pakai masker ya Pakai kan, masker. nah, jaga jarak ya kan, terus social distancing kemana-mana kan gitu ya, work from home kan gitu ya. Jadi Betul. Nggak jangan boleh kita mudik, nggak boleh mudik. nggak boleh pulang kampung juga Nggak boleh bangga. gitu ya teman-teman ya. Nah, terus waktu itu abis kita ketemu itu akhir tahun 2012 ya. Iya, akhir tahun 2018. Itu aku Nah, udah kita mulai rajin. awal-awal tahun akhirnya sudah mulai bisa ini ya, Instagram bisa jualan diecast ya. Ya, betul. Jadi emang semuanya awalnya dari iseng-iseng lelang, terus bikin konten, akhirnya coba-coba jualan. Jadi beli barang di talangan orang, aku jualin lagi, atau aku lelangin lagi gitu. Terus sama beli Ya. barang-barang di Indomaret, aku lelangin lagi kayak gitu. Hi my friend from German, future diecast bros. Hot Wheels Godfather, wah dia ada Hot Wheels Godfather gitu, ya kan? Banyak nih ramen yang apa yang Iya, rame like, banget. ya. No, not this case not Kla, this Lisius diecast, my friend. No, no Kla. Dikirain Kla. Lisius diecast. Ya, you can read in my pin, ya. Oke. Jangan lupa, pokoknya nanti yang mau beli merchandise IDE, kita ada charity dan ada harga yang bagus.
Nanti langsung aja kepoin IDE Store, IG-nya. Ya. IDE Store di Instagram, guys. Iya. Coba diintip deh, pasti banyak barang-barang bagus sana. Betul. Nih, satu mau nanya lagi nih, Lisius. Ade. Main diecast ini kan ada up and down-nya ya. Iya. Nah, kira-kira bisa cerita nggak up and down-nya Ade di main diecast selama berapa tahun ini? Up and down main diecast dan jualan sih ya Om ya. Jadi memang yang seperti tadi aku bilang, aku awal-awal main diecast itu pasti selalu rugi gitu. Kita nggak pernah bisa memulai sesuatu itu langsung untung, itu nggak bisa lah, jarang gitu kan. Ya, Pasti ada ruginya. Dan sebenarnya kalau ditanya up and down-nya, sekarang juga aku lagi ngerasain banget up and down untuk Silisius ini. Karena terus terang banyak banget barang-barangku yang ke Hot Wheels hampir semua. Iya, ke hold semua di... Banyak banget. Yang bikin aku kepikiran tuh tim transport Case G yang si RWB. Terus Doors Lemar, Boulevard, Japis, yang memang semua barang-barangnya udah ada di gantungan gitu. Dan itu barangnya itu sampai ratusan box, itu masih ketahan di US. Itu bikin nggak bisa masuk ke Singapura kan, karena kan harus ke Singapura dulu. Jadi memang ini aku masih mikir nih gimana caranya ngejualin barang yang memang udah stoknya udah banyak gitu digantungan kan gitu. Sebenarnya itu sih. Kalau untuk masalah lain-lainnya ya masih up and down ya Om ya. Jadi gimana ya? Dibilang dulu Lisius belum dianggap sama siapa-siapa, sekarang juga mungkin orang udah sebagian udah kenal aku gitu. Jadinya kerasa banget sih memang. Tuh. Iya. Ya, kita doakan sajalah wabah ini cepat berlalu, jadi bisa ngerjain semuanya segala macem. Saya juga boring, bosan di rumah, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Di jalan juga orang takut semuanya. Ya. Aduh, ada Perth Diecast itu dari Australia? Mungkin dari Australia. Hai, from Perth Diecast. Hai. Ya kan? Terus ada siapa lagi di sini? Ada Maulana. Maulana nanyain sama Ade tuh, tante gimana bagi waktunya antara diecast, masak, sama aku? Gimana kalau ketiga-tiganya? Nah, I hope you are good. Yes, man, my friend from Germany. We are good here. You too, man. Hot Wheels Godfather, Mbak Reta. Ini bukan Mbak Reta, ini Mbak Lisius. Itu atau Ade Cynthia. Iya, ini Om Tino. Om Tino. Nanti kita besok-besok live sama Om Tino ya. Nah, boleh tuh. Harus itu. Kita Om Tino lihat itu kalau bisa diajak gudangnya juga, Om. Om Pero itu gudangnya banyak banget di isinya. Wah. Ngeri. Ngeri. Ngeri dia gudangnya itu. Aduh. Apalagi nih? The best trip on Diecast Trade. Oke, thank you. I hope to see you soon in November. Dia yang teman dari Jerman mau datang di November. Teman dari Amsterdam di November. Gitu. Ada kemarin teman dari Sri Lanka, Colombo, atau yang itu dia Cash Head, dia punya online magazine, mau datang juga di November. Ada yang nanya tadi, Ko Jin diundang lagi nggak gitu di sini di ID7? Pasti saya undang Ko Jin gitu. Cuman kan kita lihat waktu dia, karena waktu saya ngobrol terakhir kemarin tanggal 17 Maret sama dia, 17-18 Maret sama dia itu, dia bilang dia akan datang tapi langsung dari SEMA, dari LA. Acara SEMA itu persis tanggalnya dengan IDE, tapi dia di hari biasa, gitu. Kemungkinan dia direct dari LA, dari Vegas langsung ke Jakarta. Dia bilang gitu. Oke. Yang nanya-nanya Ko Jin, ya. Tahun ini apa bakal ada perubahan dibanding tahun lalu? IDE. Tahun ini sama aja, sama-sama di ICE, ya. Yang pasti perubahannya mungkin satu beda temanya apa, biasanya begitu ya. Pasti dan kita punya guest star juga pasti beda lagi yang datang, bukan dia lagi, ya. IDE 7 kudu hadir. We come all to IDE. Oke, thank you my friend. Kalau mau nanya Kak mau nanya Kak Lisius main di PO Diecast. Itu Diecast apa? Ade coba
Jawab. Oh iya, ya mana Om? Soalnya di sini banyak banget nih Om. Sahid ya. Ada yang nanya, Kak mau nanyakan Kak Lisius main di PO Diecast. Nah, Mm-mm. pasti ada kendala dari pengiriman di saat kondisi seperti COVID-19 ini. Nah, makasih Mm-mm. Kak ya. Tadi dikasih tahu ya. Iya, tadi Sepertinya ini kendalanya yang banyak. Jadi memang ada ya. beberapa barang yang kita pesan dari Malaysia itu mungkin lebih lebih gampang masuk ke sini, tapi ada yang dari US. Nah, dari US itu pasti di drop di forwarder di Singapura. Nah, forwarder ini belum ada yang mau nih untuk menerima barang-barang ini nih. Gitu. Oh, Kendalanya di situ sih. benar-benar benar. Itu banyak yang postpone gara-gara ya corona ini kan. Corona ini bukan cuma di Indonesia, Mm-mm. bahkan kemarin Iya. pun ada Singapura Decades Expo postpone ya. Itu di Hmm. Maret, di April awal postpone juga. Terus saya ada info juga beberapa acara diecast seperti yang di Amerika kan ada convention juga nih bulan ini postpone Mm-mm. juga gitu. Yang sudah keluar tuh mainannya, udah pada nyampe kali di Indonesia sebagian mainannya, Mm-mm. ya kan? Gitu. Mm-mm. Terus ada lagi di Sydney kemarin ada undangan untuk event Hot Rod Custom Show juga bersama diecast sama kayak di Jepang, tapi orang dari Australia bikin juga postpone gitu. Hmm. Ada kan Ade pernah ke Art of Speed kan tahun lalu kan? Pernah Nah, ke di Aussie Juli Malaysia. ada Art of Speed juga di Malaysia, tapi belum Katanya tahu itu juga. sempat di hold ya nanti ya Om ya. Belum tahu, saya belum Belum tahu tahu juga dengarnya ya. apa sudah di hold apa belum gitu. Mm-mm. Gitu. Mudah-mudahan COVID ini bisa selesai dan semua event-event dan pekerja event bisa jadi kembali bikin lagi event-event itu ya Amin, kan? amin. Amin. Bener-bener Om. Itu Iya, iya. nanya siapa tuh? Pelopor Sri Kandi Diecast Indonesia. Oke, Ade pelopor di Diecast ya kan? Terus apa lagi? Nanya, jangan hunting diecast dulu. Oke. Ada yang nanya, apa diecast pertama yang Kak Lisius beli? Diecast pertama waktu itu aku belinya Muscle sih. Aku dulu suka banget mobil Muscle. Marcel ya? Suka banget sama Muscle Car. Dulu masih random sih Om, semua dibeli sih. Semua dibeli. Mungkin Iya, teman-teman yang sekarang lagi gemes banget suka diecast pasti gitu. Semuanya suka gitu. benar. Makanya pada akhirnya kalian akan mengerucut, makin mengerucut. Akhirnya aku lebih suka si JDM Car sih gitu. Ya, sekarang kalau nggak salah Skyline ya, sukanya ya. Skyline ya, Skyline. Luar biasa Skyline harganya. JDM yang mahal. Nah, ada fitur diecast Bros. Nah, dia mau invite kita ke Jerman. Oke, next year we go to Jerman. Wah. I'm alone or with Ade, Lisius. Halo juga, siapa tuh yang nanya tuh? Sorry Tadi ada bro. yang nanya tuh Om, IDE Ah, kalau mau kalau sana di kalau seandainya memang eventnya nanti tetap berjalan, gimana caranya mau ikutan Bukalapak di sana? oh nanti ya pasti kan sebelum event berjalan kan kita akan jual lapak, jual booth ya. Mm-mm. Nanti kita tahu kan di IG, di FB, nah kita kasih tahu kalau event ini berjalan dan boothnya ini dijual ini kan kelihatan. Nanti tinggal dibaca Mm-mm. aja. Sekarang belum tahu, saya nggak bisa ngebooking lapak kan gitu ya kan belum tahu. Nah, Iya betul. Yang nah, penting stay tune terus di Instagram IDE ya, jangan saya sampai ketinggalan terus. informasi. Ya. Si Revelino, how to maintain your stock question for Lisius? Ayo, ditanya itu gimana maintain stoknya. Dia udah beli rumah lagi kayaknya sebelahnya tuh untuk stoknya Ade kayaknya. Aduh, Saya aku lihat kalau penuh ditanya banget, ya kan? banyak masalahnya gini sih Om. Aku kan jualan Nah, jualannya mesti nyetok juga kan. Jadi misalnya iya aku dong. PO nih satu model itu misalnya yang ikutan PO tuh ada 50 piece, aku harus spare. Jadi lima Iya puluh dong. plus 40 jadi 90. Nah, kadang-kadang memang ada item yang mengharuskan aku untuk ambil dari distributor, lo mesti ngambil gitu kan, nggak boleh enggak. Ya, ya. Nah, aku nyetok barang-barang itu dan numpuk di rumah gitu. Bahkan lagi pandemi kayak gini emang barang-barang PO yang sudah datang itu banyak yang tercancel Om karena teman-teman kan lagi agak susah kan masalah keuangan Ya, kan. Jadi betul, juga aku betul. nggak bisa maksa, makanya ya udahlah Om nggak apa-apa nanti seandainya nanti masih berminat
bisa langsung hubungin aku lagi kayak gitu. Jadi kalau ditanya soal maintenance barang, ya paling aku rajin-rajin aja ngepost di Instagram sih gitu. Barang-barangnya ready, dan aku coba di marketplace juga, Tokopedia, Bukalapak gitu. Oh, Untuk tapi jual-jual yang stoknya ready. masih ada aja kan yang PO atau yang order masih ada kan? Oh, Nggak masih, stop sama masih. sekali kan? Oh iya, masih ada. Iya, masih ada kan? Jadi gini, Cenderung kalau sih, menurut saya, Mm-mm. kan ada yang sebelum-sebelumnya dikeluarin lagi, difoto lagi, di tag Oh iya lagi, memang. Itulah kan kok jadi dia makanya gini, aku tuh memang lebih menjadikan sellerku atau followerku sebagai temanku sih. Jadi aku juga nggak semata-mata jualan terus gitu kan. Jadi memang ya, strategi aku di Instagramku adalah begitu ada barang masuk, aku akan review barangnya gitu. oke, Kalau memang barangnya bagus, aku akan bilang bagus. Kalau enggak, aku bilang enggak gitu. Jadi memang aku apa ya, nggak pengen sengaja untuk habisin stok, tapi barangnya ternyata nggak bagus gitu kan. Aku nggak pengen kayak ya, gitu sih ya. gitu. Dan yang kedua, aku juga yang tadi aku bilang, aku ngajak teman-teman followersku tuh untuk sebagai temanku juga gitu. Jadi kita sharing di DM. Jadi tuh kalau dibilang DM Instagram terlucu tuh banyak banget gitu, karena kita sering sharing kan. Hmm, Kira-kira ini barangnya harga bakal naik nggak gitu. Nah itu memang benar-benar. strategiku sih. Dan yang ketiga adalah ketika ada beberapa barang yang memang nggak laku, agak susah lakunya, aku sediain diorama, gimana caranya aku foto yang bagus, semenarik mungkin, aku post di Instagram itu, dan itu bener-bener bisa gitu. Itu strategi marketing yang memang berjalan saat ini gitu. Ya, ya. Yulisius. Ganti background doang padahal ya, Iya. langsung laku malah. Good, itu Atau good ide. ngadain promo Ya. juga di media di Tokopedia, misalnya ada potongan harga kayak gitu-gitu sih. Iya, nih ada yang nanya lagi, Aru Diecast. Mbak Lisius, apakah punya program atau rencana untuk membantu teman-teman customizer Indonesia sebagai peluang peningkatan ekonomi di industri kreatif? Ya Om Arwai. Jadi kemarin itu sebenarnya aku pengen bikin sesuatu buat teman-teman diecast custom ya, customizer. Aku pengen bikin lomba waktu itu sih. Tapi itu masih aku pikirnya matang-matang dulu, karena kan untuk bikin apa namanya, apa ya sebutannya, apa ya, untuk bikin sesuatu itu kan mesti matang ya Om ya. Nah, aku rencana Ya, pengen betul. sih bikin untuk teman-teman customizer sih. Nantilah, mudah-mudahan segeralah. Setelah aku kan lagi ngadain alang amal dulu nih Om. Setelah Ya, alang ya. amal ini mungkin nanti mungkin akan lebih ke customizer sih. Ditunggu aja. Oh, ditunggu ya Om Aru. Jangan lupa. Nah, ada yang nanya lagi, apa sih? Nanyanya, apa kabar? Apa kabar tuh baik, sehat tuh. Masih live IG sama saya, si Ade, ya kan? Adanya Noelante. Om Vero dan Kak Lisius gak mau giveaway Datsun Moon Ice gitu. Boleh aja Datsun Moon Ice. Paling bisa si Noel itu. My friend live video. David from Dekas Project One. Oh, your friend. Oke. Okay. Oke, okay, bro. Merchandise bukan bukan tema. Merchandise. Merchandise. Apa yang buat Kak Ade percaya diri sebagai decaster perempuan? Ayo. Apa ya? Um, sebagai dekasa perempuan, sebenarnya kalau ada beberapa orang bilang dekasa perempuan tuh sebenarnya gampang gitu. Pokoknya perempuan kalau masuk ke hobi cowok tuh udahlah pasti diterima gitu kan. Tapi sebenarnya nggak juga sih gitu. Aku terus terang ngalamin yang namanya sexual abuse terus di Waduh. DM gitu kan, serius Oh memang. gitu. Oh ya, Ada nggak aja denger lah saya. orang-orang yang ngerasa kayak gitu kan, tapi karena aku ini memang kerjaanku di dunia cowok, di kontraktor, hobiku juga Berjasa sebenarnya lah. aku ada komunitas mobil juga, isinya cowok semua. Jadi di Dekes ini aku sebenarnya tahan-tahan banting aja sih gitu. Jadi kalau ditanya biar aku tetap semangat, jadi tetap pede lah jadi Dekes perempuan, karena ya perempuan harus bisa gitu apapun itu gitu Benar, kan, walaupun masuk ke dalam hobi cowok tapi jangan minder gitu, karena benar hobi itu kan harus. terserah manusia, terserah orangnya ya, nggak bisa Iya. maksain itu cowok nggak boleh cewek ikutan, kan nggak kayak gitu juga gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri lah gitu, bisa masuk ke hobi yang memang mayoritasnya cowok semua gitu kebanyakan. Oh, itu ya terjawab ya. Sebagai decaster perempuan, pernah juga ya banyak lah yang DM ngebully aneh-aneh, ya Parah. kan? Banyak banget. Nggak jelas itu, langsung diblok aja, ya Iya nggak? emang. Gitu. Nah, ada dari teman dari Aceh, Dekes Mania. Halo, salam dari Aceh.
ya. Gimana mengenai harga-harga yang kadang-kadang up dari seller? Kau mungkin Mm-mm. kadang-kadang up tuh berarti harganya tinggi dari seller. Nah, Mm-mm. kalau dari saya, mungkin saya bisa bisa kasih Ya, jawaban mungkin Om sedikit. Vero ya. Kalau misalnya dia tinggi, berarti barang itu baru datang, ya kan? Masih anget-angetnya, masih baru, banyak yang mau, jadi Mm-mm. rebutan. Sedangkan Mm-mm. barangnya dikit, jadi tinggilah harganya. Atau nggak Betul. sabar, tunggu aja, sabar, karena semuanya SNI pada waktunya. Bener nggak? Betul. Tiba-tiba, bener dong, ya kan? PO 300.000 misalnya, ya kan? Ya kalau yang mau cepet silakan, kalau yang punya dana silakan, nggak usah komplain. Nah kalau yang Mm-mm. nggak punya, nggak masih kepengen itu, tunggu aja sabar, liatin kira-kira masuk nggak nih barang nih ke Indonesia, cari-cari ke Mm-mm. teman, tahu segala macem. Oh kalau masuk ya udah tunggu aja 2 bulan 3 bulan lagi pasti masuk Iya, gitu. betul. Tiba-tiba gantungan-gantungan ini mall-mall atau di supermarket, benar nggak harganya lebih murah 39.900 ternyata. Nah, ya kan? Dijawab ya. Ini Iya, tunggu benar-benar sabar benar. sampai itu menurut saya. Apalagi yang RLC apa segala macam yang baru-baru rilis. Kita lihat nih tips buat saya buat teman-teman ya. Saya juga dulu main diecast juga gitu. Semua saya beli, semua saya beli. Tapi kadang-kadang akhirnya jadi apa? Jadi sampah, nggak dipakai, nggak diliatin. Ya kan, dulu kalau Hmm. mau cari tiket satu biji, kita beli satu kardus isi 72, dapatnya cuma satu Mm-mm. tiket. Oh, cari sisanya nggak diapa-apain. Akhirnya jadi Mm-mm. numpuk sampah, mau ngapain, buang-buang duit. Jadi sabar Mm-mm. aja tunggu. Kalau yang RLC atau yang baru-baru yang ada limited 10.000, 20.000, 15.000, sabar aja. Pasti dia, memang dia nggak masuk, pasti nanti teman-teman ada yang jual murah. Itu aja, ya Mm-mm. kan? Begitu menurut saya. Oke, Aceh, Iya, Tekes. benar. Halo, Bernard. Nanti ambil di kantor, masker. Ya, mantul panic room. Oh, panic room. Ini bukan panic room. Oh ya, saya nggak di rumah saya ini. Di rumah orang tua. Jadi saya bawa diecast. Karena lagi nemenin hari Minggu. Ini di belakang ini sebetulnya library. Jadi saya taruh-taruh aja diecast biar seru. Ya, gitu. Diecast in the sky. Oh, Skyline berarti diecast in the sky. Skyline main Kak Ade punya IG nggak? Ya itu Lisius Diecast. Ya itu ya. Iya, apa nih Om? IG. Ada Kak Ade punya IG nggak? Oh, Gitu. ini Instagramnya Lisus Daike. Ya ini Instagram. Mm-mm. Ah, oke kita kirim. Oke. Kirim ke si I need a ID, Mas. I like it. Oke, bro. I send it for you. To Jerman. Ada yang nanya nih, Putra Garage. Mbak Lisius, pacarnya diracunin diecast juga. Ayo, sekarang tanya dulu Mbak Lisius punya pacar nggak? Gitu dia nggak? Aduh, no comment. Nggak komen. Oke, no comment kita No lewat. comment. Pokoknya masalah, ada yang nanya, Tante Lisus udah nikah belum? Udah punya pacar belum? Umurnya berapa? Sorry guys, itu no comment. Nggak bisa No jawab. comment. Ya. Ada yang nanya lagi nih. Kak Ade mau tanya, yang dilelangkan ada yang di close comment itu tanda udah di bin atau gimana, Kak? Itu sudah di bin. Pokoknya semua rules itu terpampang jelas guys di apa di keterangannya. Jadi dibaca dulu itu udah dijelas kok semuanya gitu. Oke, good. Nah, tunggu, ada yang nanya lagi, Om Vero, ide 2020 kalau diadain, sediain yang skala 87 dong, kalau bisa jangan gorengan. Setahu saya skala 87 nggak ada yang gorengan. Karena skala 87 itu yang namanya, kalau mainnya cuma VW, Mercy, Land Rover, atau TLC, bukan gorengan namanya. Tapi memang harganya sudah mahal. Hmm. Lebih mahal dibanding 64 yang rare. Ya. Dan kebanyakan skala 87 itu kecil, tapi luar biasa mahal. Ya, Hmm. skala 87 pernah, sering kok ada di ide. Gitu. Pasar mulu tujuannya untuk hobi atau uang sih? Maksudnya pasar mulu apa ya? Pasar mulu apa itu maksudnya? Tujuannya untuk hobi atau uang sih? Ayo coba bisa jawab nggak, Dek? Kadang-kadang gini ya, orang ada yang hobi-hobi, tapi kalau buat aku tuh orangnya suka jualan. Karena aku kan kerja juga marketing, sales juga kan. Jadi menurutku hobi itu harus menghasilkan juga gitu. Jangan sampai hobi ngabis-ngabisin uang gitu. Hobi harus Betul. menghasilkan juga. Jadi memang kalau ditanya Benar. hobi apa
uang sih kalau bisa jajar gitu kalau bisa gitu. Benar, iya. Gitu. Kadang-kadang kita kan koleksi juga ya Om ya, ada beberapa barang yang memang begitu kita beli awalnya 500.000, begitu kita simpan berapa tahun kemudian bisa 2 jutaan gitu kan. Itu Iya. termasuk hobi yang menjanjikan juga gitu. Makanya teman-teman kalau kalian mulai hobi untuk diecast juga, kalian juga harus bisa meneliti nih barang-barang mana yang sekiranya nanti bisa upgrade harganya gitu kan. Itu penting juga sih gitu. Jadi nggak cuma Harus. sekedar ngoleksi aja, tapi kalian juga harus tahu the value-nya gitu untuk sebuah item itu gitu. Iya. Ini ada lagi nanya, Mm-mm. apa hal yang harus diperhatikan atau step-stepnya untuk menggeluti bidang diecast, especially for business? Wah, saya nggak jualan diecast. Hmm. Nggak tahu saya. Yang penting kalau bisnis itu harus sabar sih. Jangan mau Ya, buru-buru langsung untung. Semuanya berjalan gitu aja gitu. Tapi sambil dinikmatin juga. Aku juga ya, bingung kalau ditanya kayak gitu. Soalnya aku juga berjalan gitu aja sih Om. benar, Nggak benar, ditargetin benar. mesti gimana sih. Iya, iya. Hmm. Oh, ada yang lagi nanya, Om, kira-kira kalau Magnus Walker datang nggak di ide di ide? Ya, tergantung dari Aku Marvel. punya diecast-nya harus datang kalau bisa. Magnus ya. Sebetulnya tahun lalu Iya. Magnus A1 sudah akan datang Mm-mm. tahun lalu. Tiba dengan sangat menyesal digantikan dengan Brandon Petuski, ya lebih oke juga kan gitu ya. Oh ya lebih handsome juga. Waktu waktu Walker mudah-mudahan datang ya. Terus tanyain kakak, tolong tanyain Om Vero, ide 7 bisa, kan udah saya bilang tadi, ide 7 masih on schedule ya. Oke, masih lama ide 7-nya. Tadi ada yang nanya, sudah berapa lama Kak Lisius berkecimpung di dunia diecast? Gitu. Eh, Kalau 2018 mungkin 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ah, oke. Oh, Mm. ada join dari India. India. Hai, India. Join. Thank you for join. Ya. Gimana biar bisa bisnis diecast walaupun masih usaha sampai kaya saya? Sampai kaya. Kayak apa ya maksudnya? Belum kaya, masih gini-gini aja. Hai guys, ini Ya, belum kaya, masih gini-gini aja. Kayaknya orang itu sebenarnya nggak bisa diukur. Cuma betul. kalian yang tahu lah batas Betul. kesuksesan kalian seperti apa gitu. Oh, ada yang nanya gini, Om Vero, Tante Ade, kasih pesan buat diecaster yang baru berkecimpung dalam dunia diecast. Ya, Coba jawab. Om Vero dulu atau? Ade dulu. Ya kalau buat aku sih, kalau buat teman-teman yang baru mulai suka, jadi gini, ada beberapa diecaster yang nanya ke aku, Tante, kira-kira aku baru mulai join nih. Kira diecast apa yang bagus ya? Pertama, kalau kalian tanya diecast apa yang bagus, itu semua orang itu pasti beda-beda gitu kan. Kayak Om Oh, Vero mungkin lebih suka drag bass, kayak aku lebih suka Skyline. Jadi itu nggak bisa kalau kalian jadi patokan untuk nanya ke orang, terus itu jadi kesukaan kalian pertama. Kedua, Tante ada kira-kira barang apa yang sekiranya memang nanti harganya akan naiknya. Itu jangan juga gitu. Jadi kan harus tahu barang yang kalian suka, terus kalian beli, kalian simpen. Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana caranya untuk mulai suka untuk main diecast, pertama-tama jangan terlalu nafsu untuk beli barang gitu. Itu betul. racun banget sih sebenarnya gitu. Jangan terlalu nafsu Ya, untuk beli barang. Kedua, hargailah barang yang kalian punya dan kalian miliki gitu. Karena ya. kadang-kadang ngerasa ternyata harganya nggak ini nih. Udahlah, gue nggak itu lagi, gue beli lagi deh gitu. Pokoknya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu gampang beli ini itulah Om, karena lagi on fire banget nih, jadi pengen beli-beli terus, Benar. itu sebenarnya bikin Semua jadi racun sih. ya. Iya, jadi racun kan gitu ya. Nah, ya. Oke. Buat ini kita kan mengadakan charity ya dari IDE. Kalau yang mau beli-beli barangnya Hot Wheels dengan IDE ya, kaos atau jaket atau yang macam-macam ya, t-shirt segala macam, langsung aja ya hubungi ID Store ya, langsung di IG-nya ID Store. Kita lagi adakan charity dengan barang-barang itu. Jadi sebagian itu nanti kita donasikan ke Indonesia Kuat ya. Dan jangan lupa pakai masker kemana-mana ya, Selalu pakai masker supaya guys. safe gitu. Oke, tadi kan Ade sudah ngejawab tuh pertanyaannya apa tadi? Ya, yang baru masuk dalam dunia diecast. Banyak yang DM saya, banyak yang ngobrol sama saya. Itu pertanyaan yang standar. Dan memang harus dikasih tahu.
Kalau tips dari saya yang main diecast pertama kali adalah ini. Misalnya kita suka nih, sukailah yang kalian suka. Ya, Ya benar. VW ya VW lah, dia fokusnya VW aja. Jangan sukain yang orang suka, gitu loh. Benar. Misalnya kita lagi senangnya VW, oh orang sukanya Datsun, sepertinya Datsun harganya mahal. Uber Datsun, tiba-tiba Datsun harganya turun, nyesel. Nah, Ya, iya benar. habis kesel, aduh kecewa, pensiun main diecast. Nggak jadi deh, gue kesel di sana. Jadi main diecast itu cari fun-nya, cari happy-nya. Ya, jangan cari kira-kira value-nya dijual lagi bagus nggak ya. Itu boleh, yang kalau misalnya dijual lagi bagus, tapi kan sudah gali dulu yang lain-lain. Kira-kira yang mana, yang masuk bisa dijual lagi. Nah itu kalau mau jadi koleksi diecast. Tapi kalau yang menurut saya ya sukai yang diecast yang kalian suka gitu. Jadi jangan orang yang ini main ini, nanti yang ini udah ada lagi yang ini, ntar jadi pasti bingung. Akhirnya nggak selesai VW-nya, nggak selesai Datsun-nya, ya kan? Gitu. Kalau itu VW sikat dulu yang bagus, segala macam, baru mau cari yang lain silakan. Ya, jangan juga kesannya kita waduh kecewa segala macam, jangan ya. Ada yang nanya lagi, Om Vero kapan-kapan ngajakin diecast luar kayak Om Lemli dong, ngajakin live IG boleh, nanti kita DM dia si IG si Lemli ya. Nanti bisa juga nanti si Chris Tangler bisa kita ajakin, Kojin ke siapalah, mudah-mudahan mereka mau kan gitu. Kadang-kadang beda waktu ya sama kita. Iya, agak susah kalau beda waktu memang. Nah, ada yang nanya, Kak Lisius, favorit merek diecast-nya apa? Tadi udah dijawab Skyline ya, kalau nggak salah ya? Skyline ya. Sebenarnya banyak sih, Ada kalau dulu Skyline banget, sekarang udah mulai banyak sih Om, aku suka Skyline. Geser gue udah mulai suka, RWB, banyak sih ya, cuma kalau suka ya banget ya jadi ya si Skyline sih memang. Nah, terus ada lagi nanya, Om Vero dan Kak Ade, ada rekomend untuk custom diecast teman hot rod nggak? Hot rod banyak customizer ya. Hampir Banyak semua banget. customizer bisa bikin hot rod, bisa bikin VIP style, bisa bikin rusty. Dicari aja ininya apa IG-nya atau di FB banyak sekali. Atau kan nanti ini DM, cara nanti DM aku aja, ntar aku kasih tahu di DM. Atau di hashtag cari itu banyak biasanya. Nah, terus iya. dari Karawang Diecaster sehat terus buat Om Vero dan Kak Ade, sehat terus, amin. Yang penting sehat semua, ya kan? Itu. Ada yang lagi tanya buka syarat, nggak ada syaratnya. Syaratnya ada ini, nanti kelihatan kok. Diecast koleksi bukan untuk cuan mafia, betul. Jangan dong. Ya nggak ada. Ada yang nanya nggak ada niatan menyebarkan event ide Om. Maksudnya menyebarkan apa ya itu ya? Ide ini dipromo atau ke kota lain? Mungkin nih kota lain kali Om. Kota lain. Kalau ke kota lain mungkin. Belum ya. Mungkin masih hampir 70% itu Diecaster itu banyak di seputaran Jakarta dan sekitarnya, ya kan? Mungkin kalau jauh-jauh malah bingung orang-orang yang lain datangnya, gitu. Masih di ibu kota lah, ya kan? Kak Ade datengin PO itu dapat pabriknya atau ada teman yang stay di luar negeri? Ayo, itu ada yang nanya. Tergantung. Kalau Hot Wheels aku ada partner sama temen, jadi dia ada teman juga di luar, jadi ngambilnya dari langsung. Jadi teman tinggal di US, dia ngambil langsung dari pabrikan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya juga, tadi aku sempat baca juga Om, kenapa digantungnya lebih cepat sekarang dibandingkan harusnya distributor yang lebih cepat, karena memang dari Mattel sendiri Hot Wheels itu memang dia lagi mengutamakan si retailnya dulu, baru distributor yang besar gitu. Jadi makanya untuk barang-barang kayak tim transport KSG udah pada masuk duluan di retail walaupun nggak banyak gitu. Nanti kita yang sebagai distributor yang agak besar ngambilnya itu belakangan gitu ya. Seperti itu. Benar. Itu benar banget itu. Saya akuin karena sempat ngobrol sama teman-teman juga kok barang-barang yang itu pada nyampe duluan, sementara PO belum pada nyampe gitu ya. Iya. Malah diganti udah duluan kan gitu ya. Nah, jadi yang buka PO kayak Ade atau Lizzie juga hati-hati juga. Takutnya kan, waduh, udah duluan. Kasihan yang PO. Iya benar. Ini sebenarnya barang harusnya. Kenapa?
Terus sangka kita ini bohongin Nimbun. kan gitu kan, nimbun kan gitu kan. Ada lagi nanya nih Om Vero, Kak Lisius, Ani mau nanya nih gimana pendapat Om dan Tante untuk kita yang sering ambil banyak tapi dibilang mafia. Padahal kita nggak titip nomor telepon. Banyak banget pertanyaan ini Om. Thanks. Sampai dari Verdin Skirit atau Verdin Skirit. Ya kalau saya rasa sih kalau kita beli banyak, mungkin di mana di retail biasa beli mungkin 10, 20, saya rasa nggak. Yang ngomong kalian mafia itu siapa sebetulnya? Ya, kan gitu aja sih. Nggak ditip nomor telepon. Ya kalau saya rasa sih nggak mafia ya namanya kalau ngambil banyak-banyak. Tapi kalau biasanya kalau udah titip nomor telepon ke SPG atau SPB-nya ya berarti kan kalian mafia gitu. Ya, tadi tuh Om, ada Tapi barang nih, ambil. Tapi Tapi itu ya bener adanya loh Om. Di banyak beberapa itu, Bang. toko, iya banyak loh yang kayak gitu, nomor telepon. Udah kayak beli Iya, es Bang. krim Vieneta, susah. Ya, Itu nomor di, telepon. di, di, di negara kita banyak kayak gitu. Banyak Mm-mm. sekali. Sama saya kayak beli es krim itu. Saya lihat di bawah-bawahnya es krim itu malah deket-deket sayur ditaruh di bawah-bawahnya. Luar Parah biasa. itu, aduh. Parah. Ya kan? Ada yang nanya, kalau kita mau bisnis diecast tapi usia masih SMP kayak saya, gimana Om Vero dan Mbak Lisius? Kayaknya kalau main diecast nggak ada usianya. Mau Mm-mm. dagang diecast segala macam silakan aja. Mau anak SD pun silakan aja. Ya Mm-mm. kan? Betul. Nah, apa event skala besar? Nggak, Om, Mbak, apa ada event custom? Event custom baru kemarin bulan lalu ya? Di Surabaya ya. Kan nggak ketemu malah. Saya datangnya udah telat. Aku hari pertama itu pun sebentar sih Om, nggak lama di sana. Iya, makanya. Mm-mm. Saya cuma sebentar hari keduanya aja. Hari pertama malam sekali datangnya. Gitu. Mm-mm. Ya kan? Lebih Diecast saya Cina, saya oke. Apalagi nih, saya mau lihat-lihat pertanyaannya ke bawah-bawah semua. Ya. Om, link yang jual TLV dong. Loh, yang nanya Juragan Tomika. Masa nanya link jual TLV mas saya? Pasti dia punya tuh. Canda cerita nih. Om, saya nanya Diecast kamu yang suka apa aja? Apa aja suka saya. Seneng lihatnya. Gitu. Kalau undang apa nih di Ninjeret, kalau undang dari luar perlu banyak proses kawan, jadi nggak bisa sembarang minta kawan. Kita doakannya semoga bisa undang, semoga prosesnya cepat kawan, amin. Skyline merek Auto Art, nah ditanya Ade main Skyline merek Auto Art nggak gitu? Auto art aku belum main ke sana. Oh belum ya, kegedean sih skalanya itu, Iya. ya kan? Nah, ada lagi yang nanya, apakah pendapat Om Vero dan Kak Ade tentang Hot Wheels Unreleased dan Hot Wheels Unrevet? Wah, gimana nih Om Ayo, jawabnya? Bapak kamu atau saya yang jawab? Om Vero aja deh yang lebih expert deh Oke, aku. kalau saya jawabnya gini, yang unreleased dan unrevet itu, sorry to say buat teman-teman yang seller, yang udah pegang segala macam, itu kan bukan barang dari Mattel yang jual, atau barang reguler dijual. Itu kan teman-teman ada yang di luar ya, mereka dapetinnya dari pabrik, itu ceritanya. Jadi dia jualin ke teman-teman yang lain, terus kena unrelease, unrevet, kadang-kadang ada yang Zamak masih bagus sekali, ada yang FET, ada nomor segala macam. Ya tahu sama tahu aja lah, ya kan? Menurut saya sih gitu sih, tahu sama tahu aja lah, ya kan? Kalau yang dapat ya diem aja, kalau belum dapat juga ya jangan teriak-teriak gitu loh. Benar nggak? Iya benar-benar Ya, benar. karena susah juga itu, apa ya? Hunter lah ya, istilahnya begitulah, banyak hunter lah kalau begitu, ya kan? Iya. Ada yang nanya, Andi Pangeran, kenapa Singapura sudah sampai lot K, sedangkan di Indonesia beredar baru lot G? Kira-kira faktor keterlambatannya apa? Kalau sekarang faktor keterlambatannya karena pesawatnya nggak ada yang terbang. Ya, karena saya punya order dari Singapura juga yang Singapura Diecast Expo, sampai sekarang begitu saya tracking 3 minggu lalu masih stay di kantor posnya Singapura. Ya. KAD biasanya kalau PO itu etanya berapa lama? Ayo tanya itu. Nah, ini dia nih sebenarnya ada yang nanya juga, ETA itu sebenarnya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat gitu. Ya. Aku kemarin ada open PO yang Agera yang Tarmac, terlambat datangnya jauh banget, memang karena dari sananya, dari Tarmac sendiri terusnya agak lama.
Jadi kemungkinan itu pasti ada antara dari shipping kah atau dari rilisnya mereka terlambat kah, kayak gitu sih Om. Jadi Iya, banyak iya, faktor sebenarnya. Tuh. benar. Apalagi lagi begini ya, Iya lagi banyak begini yang susah deh kalau ada nanya ini kira-kira datangnya bakal pas nggak bulan ini? Aku nggak bisa jawab gitu wah karena nggak bisa jawab. barang. Iya nggak bisa jawab PO gitu. saya dari Jepang nggak datang sampai sekarang, gantung di Jepang. Hmm, Saya tanya teman, mereka bilang ya saya tracking masih di Jepang. Ya udah mau diapain, ya kan? iya makanya. Vicente 5301, bom dia amigo. Hai amigo, ini dari eh, lupa. I forgot you from Brazil or Mexico, Colombia. I forgot, sorry bro. Hai Om Erwin, ya Gading JP. Gimana prospek untuk custom diecast Om NKK? Oh diecast custom sebetulnya lagi sekarang lagi oke, lagi Lagi banyak oke yang main. banget. Benar. Apalagi sekarang ya kan di rumah aja ngastem semuanya ngastem. Sama kayak Om Andre Rusi itu Om Aru. Sekarang dia udah pinter ngastem. Apalagi diorama sekarang lagi udah keren-keren banget Om. Serius. Iya. Nih, ada yang lagi Keren-keren. nanya nih, Matthew Jedons, Kak Lisius mau tanya Kak Lisius kalau model lelang yang diperlukan berapa sama juga ekspedisi itu kalau lelang biasa sekitar berapa Kak model-model lelang? Model Apa apa sih model modal ya? Model. kali ya modal kali ya Modal kali modal ya. ya modal ya masing-masing ya Relatif masing-masing lah. orang Iya, relatif bener. ya. Mm-mm. Ada yang nanya nih, 5 casting diecast favorit Om Vero atau Kak Ade? Ayo Kak Ade duluan. Aku casting diecast ya. Pertama, yang saat ini aku suka banget, si RLC ini, R34 biru. Uh-huh. Terus si Convention. Oke. Oh, Terus si Candy Strip. oh ya, Terus si Datsun Wagon yang dapat tuh susah banget. Ini ya. Oh yang maksudnya aku yang aku suka ya sekarang ya. ya. Satunya lagi itu ya si Mea. Mm-hmm. Kalau untuk custom Oh, aku ya, suka sih, iya. Kalau untuk luar custom biasa. aku suka si RWB Supreme ini. Ini aku custom dari customizer di Malaysia. Bahkan Om Ferry juga tahu. Ini aku Oh suka ya, banget. si Syed Amil. Iya, ini keren banget. Hmm, betul. Hmm. Hmm. Oke, salam kenal Vero saya Vero 233. Salam kenal juga. Ya ini sisa waktunya kayaknya 3 menit sisa lagi. 2 menit 3 menit 2 menit lagi. ya. Saya bacain cepat aja. Mengajak para UMKM bisa dengan ada pasti kita ajak UMKM, ya kan? Terus apalagi nih? Oke, saya tadi masih menginfokan untuk charity, ya. Charity jangan lupa beli barang-barang ID Hot Wheels, IDE, terus jangan lupa nanti sebagian dananya kita akan kusumbangkan ke Indonesia Kuat untuk membantu COVID-19, ya, teman-teman. Jangan lupa Selalu pakai pakai masker kemana-mana, masker, guys. ya. Terus teman-teman semuanya, untuk pembahasan yang tadi mungkin kurang lama, kurang panjang, nanti ikutin aja, bisa nanya-nanya ke DM kita masing-masing, silakan, ya. Terus terima kasih yang sudah nanya, sudah komen, sudah kepoin sore-sore gini, ya kan, antara saya sama Lisius, ya nggak? Iya, Terus benar. nanti pemenang giveaway akan dihubungi oleh tim dari IDE ya, dari IG-nya. Nah, kelihatan kok di IG story itu. Ya, tinggal mungkin 1 menit lagi. 1 menit. Oke. Salam Oke. dari semuanya. Selamat buka puasa jam 6 ya, buka puasa ya? Iya, jam 6 kurang 10. Nah, nggak salah. Jam 10 ya. Oke. Terima Oke, kasih terima buat kasih Ade. banyak, Om Vero. Nanti kita bikin lagi part 2-nya ya kan, masih banyak waktu, masih di rumah terus. Jangan lupa pokoknya social distancing, pakai masker, ya kan, pakai Harus selalu maskernya pakai masker. kemana-mana ya, supaya sehat semuanya. Oke, see you lagi, banyak ya. See you Dah. Malaysia, India, Jerman, Australia, Netherlands, dan seluruh Indonesia. Thanks Ya, for see you. watching. Malaysia, Bye. maaf.